Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan dunia dan segala isinya. Pemirsa Tabassum Taklim bersama ulama, senang sekali Tabassum dapat hadir kembali ke hadapan pemirsa dengan menyajikan berbagai informasi dan ilmu yang tentunya bermanfaat, yang sayang sekali untuk dilewatkan. Pemirsa Tabassum, makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Namun, tidak semua makanan dapat kita konsumsi. Mengkonsumsi yang halal dan thayyib akan memberikan dampak positif bagi tubuh, dan sebaliknya, makanan yang haram dapat berakibat buruk bagi tubuh. Islam telah mengatur tentang makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi bagi seorang muslim. Makanan yang boleh dikonsumsi disebut sebagai makanan halal, dan makanan yang tidak boleh dikonsumsi disebut makanan haram. Makanan yang halal ini dapat dilihat dari zatnya, cara mendapatkannya, dan proses pengolahannya. Halal zatnya berarti makanan yang tidak mengandung zat yang jelas diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Halal dilihat dari cara mendapatkannya, berarti makanan tersebut diperoleh dengan cara yang baik, bukan hasil mencuri, menipu, merampok, atau korupsi. Halal dari proses pengolahannya berarti makanan itu diolah berdasarkan tuntunan syariat. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut merupakan tuntunan mengenai apa saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi menurut Islam. Kenapa makanan halal begitu penting bagi seorang muslim? Karena makanan merupakan kebutuhan pokok kita sebagai manusia, serta kesehatan juga ditentukan oleh makanan yang kita konsumsi. Islam melarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram zatnya, seperti darah, nanah, daging babi, daging anjing, dan meminum khamr, karena zat yang dikandung dalam makanan dan minuman tersebut dapat merusak kesehatan tubuh. Darah dilarang untuk dikonsumsi karena darah merupakan media yang baik bagi perkembangan bakteri dan tidak mengandung gizi sedikit pun. Daging babi haram dikonsumsi karena jenis makanan dari hewan ini disebut-sebut kotor seperti bangkai. Penelitian menjelaskan bahwa DNA babi mirip sekali dengan DNA manusia, sehingga penyakit dari babi sangat rentan menyerang kesehatan manusia. Begitu pula halnya dengan mengkonsumsi daging anjing atau meminum khamr. Tentu saja makanan dan minuman tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Islam melarang mengkonsumsi sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Apabila makanan diperoleh lewat cara yang tidak baik, maka energi yang dihasilkan akan berupa energi negatif, sehingga orang yang mengkonsumsinya akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Makanan halal merupakan kunci membuka kesucian hati, kejernihan pikiran, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang diolah dengan cara tidak halal, bahwa hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah menjadi haram dan dihukumi sebagai bangkai, kecuali ikan dan belalang. Menyembelih hewan merupakan cara untuk mendapatkan makanan berupa daging yang baik.
Menyembelihnya secara baik dan benar, otomatis kita menghilangkan darah dari tubuh hewan. Sehingga ketika dikonsumsi, hewan sudah bebas dari segala macam penyakit yang terkandung dalam darah. Lalu, bagaimana tata cara menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam sehingga halal untuk dimakan? Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Segenap pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam rangka kita memenuhi kebutuhan makan dan minum kita, yang salah satu wujudnya adalah bentuknya adalah menyembelih hewan yang halal untuk kita makan, yang biasa dalam fikih diungkap dengan ungkapan adzabahu atau adzabihah, menyembelih. Yang pasti di dalam rangka kita menyembelih ini untuk keabsahan kita mengkonsumsi apa yang kita makan, sehingga bukan saja sehat yang kita makan, tetapi halal yang kita konsumsi. Maka kemudian perlulah kita mengetahui cara-cara penyembelihan yang benar menurut syariat, agar kemudian kita bisa mantap di dalam kehidupan keseharian kita, lebih-lebih dalam kita ibadah kepada Allah. Segenap pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, dalam ungkapan kitab Al-Yaqutun Nafis, Fakih Muhammad ibni Idris, karya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar Syatiri, di sana disebutkan makna daripada az-zakah atau az-zabhu, menyembelih, itu makna awalnya adalah at-tatibu atau memperbaiki. Artinya, penyembelihan ini adalah upaya memperbaiki daging hewan yang seandainya tidak disembelih, daging itu menjadi kotor akibat darah yang masih mengendap dan membeku di dalamnya. Sedangkan menurut syar'an atau istilahan, yang dimaksud dengan az-zakatu az-zabhu atau az-zabhu adalah penyembelihan secara khusus yang telah ditentukan oleh syarak, yaitu dengan memotong tenggorokan atau biasa kita sebut dengan hulqum, dan urat nadi kita biasa sebut dengan mari. Dari hewan yang disembelih tentunya dengan menggunakan benda tajam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam rangka mengarahkan kita, memanusiawikan manusia seperti kita, bagaimana cara kita menyembelih yang benar. Ada satu ungkapan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menandaskan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatahu au kama qala. Sesungguhnya Allah memastikan kebaikan terhadap segala sesuatu. Jika kalian membunuh, harus melakukan kisos sebagai petugas dari seorang qadhi atau hakim, maka lakukanlah kisos dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih hewan yang layak dan halal untuk disembelih,
maka lakukanlah dengan cara yang baik pula, yaitu hendaknya salah satu di antara kalian menajamkan pisaunya serta memberikan kenyamanan, memudahkan kematian kepada sembelihannya. Segenap pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan agar sesembelihan yang kita sembelih sehat dan halal secara syar'i. 1. Adzabahu, proses penyembelihan. Penyembelihan bisa dianggap sah apabila hulkum dan marid telah terputus. Sedangkan yang dimaksud dengan hulkum di sini adalah saluran pernafasan. Sedangkan yang dimaksud dengan mari adalah saluran makanan. Hanya cara yang paling sempurna adalah dengan memutuskan 2 urat atau wadajen yang terletak di belakang hulkum dan mari. Jika itu terputus akan semakin sempurna. Kemudian yang kedua, syaratnya sebuah penyembelihan itu dikatakan sah secara syar'i adalah adzabih, orang yang menyembelih. Orang yang akan menyembelih binatang harus beragama Islam. Tidak sah penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang beragama non-Islam dan binatang hasil sembelihannya dihukumi bangkai. Jelasnya, beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang menyembelih adalah 1. Beragama Islam. 2. Baligh atau sudah tamyiz. 3. Ada unsur sengaja untuk menyembelih. 4. Dapat melihat. Yang kelima, mampu menyembelih. Selanjutnya syarat yang ketiga, binatang yang disembelih atau madhbuh. Binatang yang akan disembelih harus binatang yang makulul laham, yang boleh dimakan dagingnya secara syariat. Kemudian lagi yang terakhir adalah alat untuk menyembelih. Alat yang dibuat menyembelih adalah setiap benda tajam seperti pisau atau kayu yang ditajamkan. Kecuali benda tajam tersebut berupa tulang dan kuku, maka tidak boleh. Tulang dan kuku tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menyembelih karena tulang itu najis dan menjadi makanan kelompok jin. Dan kuku dilarang menyembelih dengan kuku karena menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Sahabat-sahabat yang senantiasa dimuliakan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan agar sesembelihan kita bisa sampai kemudian sah dan kemudian layak kita konsumsi. Sedangkan beberapa hal sebagai penutup apa yang bisa kita sampaikan, idealnya ketika kita menyembelih, bacalah dengan ungkapan basmalah. Membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mengasah pisau setajam mungkin. Dan kemudian jadilah orang-orang yang kemudian punya rasa kasih sayang kepada hewan. Jika menyembelih beberapa hewan, usahakan hewan yang disembelih belakangan tidak melihat pada hewan yang disembelih duluan dan sebagainya. Iya, baik. Kalau ada ungkapan pertanyaan seperti itu, ada di dalam keterangan kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib karya Ad-Doktor Mustafa Dib Al-Bugha. Beliau memberikan catatan di dalam kitab Matnul Ghayah wa Takribnya, wa zakatul janini bi zakati ummi. Artinya sesembelihan janin itu tergantung dengan sesembelihan sang induknya. Kalau induknya sudah tersembelih, otomatis janinnya kalau toh kemudian mati, yaitu sudah maklum. Tidak dikatakan bangkai, satu paket dengan sesembelihan sang induknya. Hal ini berdasarkan dalam ungkapan hadis Nabi kita Muhammad SAW
dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sa'alna Rasulullah, kita pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil janini, tentang hukumnya janin yang ada di dalam perut induk hewan. Kemudian beliau memberikan status hukumnya kuluhu in syi'tum fa inna zakatahu zakatu ummih au kama qala. Hadis riwayat Abu Dawud. Silahkan kalian memakan janin itu apabila kalian berkenan. Ya, kembali kepada keinginan kita berkenan atau tidak. Tetapi itu boleh. Karena sesungguhnya sesembelihan janin itu sudah satu paket dengan penyembelihan induknya. Begitu. Baik, boleh dan tidaknya itu harus pada situasi dan kondisi darurat terlebih dahulu. Bahasanya darurat dalam kaidah usul fikih itu mengatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Hal yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh itu, yang haram menjadi boleh. Artinya, apakah kita boleh memakan bangkai yang secara notabene-nya hukumnya adalah haram, najis? Secara umum tidak boleh. Tetapi pada situasi dan kondisi tertentu menjadi boleh ketika situasinya darurat. Lah bahasa darurat itu kalau tidak makan itu mati. Sudah tidak ada yang dimakan lagi. Nah bahasanya karena bahasa untuk sekedar mati, maka makannya hanya untuk mempertahankan hidup. Tidak boleh berlebih sampai kemudian dilebihkan, dimakan. Kalau sudah tidak darurat tidak boleh lagi. Harus sebatas adalah darurat saja. Begitu kemudian dia sudah lepas dari daruratnya, selesai sudah. Tidak boleh lagi kemudian itu. Begitu. Boleh dan tidaknya tergantung ketika hewan itu, adakah hewan yang terlindas mobil itu masih ada hayatun mustaqirrah, ada sisa kehidupannya. Nah, sisa kehidupannya dia masih dikatakan masih setengah hidup, berarti ada setengah mati setengah hidup. Ini setengah hidup berarti masih bisa, itu ada tandanya. Sedangkan dia masih dikatakan hidup itu hayatun mustaqirrah, kehidupan masih ada, minimal ada 3 tandanya. 1, matanya masih terbuka atau masih bisa melihat, berarti ada kehidupan baginya. Yang kedua, masih dapat bergerak secara wajar atau normal, bukan gerakan hewan sekarat. Sedangkan yang ketiga, ketika saluran pernafasan dan saluran makanan yang terputus, darahnya keluar dengan memancar dan menyembur, bukan sekedar setetes-setetes. Ataupun kalau darahnya menetes itu ya bergerak dengan cepat. Apabila 1, 3-3-nya ada, 2-nya ada, atau tinggal 1-nya kini masih ada, itu hewan ini masih dikatakan al-hayatul mustaqirrah. Maka kemudian ketika kondisi yang semacam ini, hewan ini kita sembelih, maka sesembelihan kita masih dihukumi halal. Hewan itu halal. Jadi matinya hewan ini bukan karena terlindas mobil, tapi sebab kita sembelih. Dalam fikih itu dikatakan al-hayatul mustaqirrah, bagi hewan yang punya hayatul mustaqirrah itu masih bertahan sehari 2 hari. Kalau memang masih begitu, masih boleh. Tetapi kalau kemudian tanpa kita sembelih pun kita tunggu 1 jam 2 jam mesti mati, yaitu bangkai itu. Jadi tanda-tandanya yang kita sebutkan tadi tidak ada. Itu dikatakan bangkai sudah. Oleh karena itu kalau kita sembelih pun itu najis. Selama masih ada hayatun mustaqirrah masih boleh. Wallahu a'lam.
Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 121, "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." Proses penyembelihan dalam Islam tidak hanya sekedar mematikan hewan saja, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Hal ini untuk menghindari dari penyiksaan terhadap hewan tersebut, dan hewan tersebut memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh orang muslim. Untuk mendapatkan daging yang halal dan baik dari hewan yang disembelih, maka kita harus memperhatikan adab, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, mulai dari rukun, syarat, sunnah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penyembelihan hewan. Pemirsa Tabassum, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.